Ya. Kalau dulu masyarakat Lampung ke Lampung ini lewat Panjang kalau lewat darat. Sekarang enggak, Pak. Hasil modeling kita itu Bangkitan Tarikan tuh 40% lewat exit tol ini Itera. Saya melihat kemarin Mesuji itu peradabannya berubah tuh. Yang dulu Mesuji bagaimana ketika ada tol Simpang Pematang dan Wai Serdang. Mesuji berubah. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Mulyadi Irsan MT, yang sudah menyempatkan diri hadir di studio Kupat Podcast hari ini. Kita hari ini akan bincang-bincang tentang kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung, Pak Mul. Tentu saja kondisi infrastruktur itu sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi di satu daerah, karena infrastruktur yang baik mampu menstimulus ekonomi di daerah setempat. Nah, kita ingin tahu ini, Pak Mul, seperti apa kondisi dan pembangunan infrastruktur kita hari ini di Provinsi Lampung. Silakan, Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Dodal Haris Yotang atas kesempatan, atas undangannya. Ini Jumat Barokah. Amin, Ya, amin. saya hadir di sini tentunya dalam rangka mewujudkan pembangunan Lampung Berjaya melalui pembangunan yang transparan, efektif dan efisien. Ini nggak segan-segan Pak terus ke depan bila mana ada komunikasi, ada hal-hal yang memang perlu diinformasikan, prinsip kami siap menjelaskan. Satu hal memang kita bila melihat dalam satu kehidupan tuh Pak, manakala kebutuhan kita itu terpenuhi dalam hidup, kita tuh tidak akan bergerak. Nah, pada prinsipnya kehidupan di dunia ini ada hal-hal yang memang perlu kita butuhkan. Jadi kita perlu mobile. Iya. Ketika kita perlu mobile, analoginya kita perlu aksesibilitas. Ketika perlu aksesibilitas artinya perlu jalan untuk menuju satu tujuan. Nah, kalau dilihat jalannya adalah suatu sistem bagaimana dari pusat produksi, tadi disinggung Pak Donald Haris, sampai ke pasar, salah satu untuk pengungkit pertumbuhan ekonomi di Lampung. Iya. Nah, jalan kami punya kitab sucinya, itu Undang-Undang 38 2004. Bahwa jalan itu adalah sebagai tool untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus jalan itu adalah untuk ekonomi, untuk sosial, untuk keamanan, kira-kira seperti itu. Jalan itu untuk mengurangi disparitas wilayah. Lampung itu ada 3.500 km persegi kalau nggak salah luasnya. 15 kabupaten kota. Nah, Itu yang jalan provinsi, Pak Mul? Ya, jadi di 15 kabupaten kota ini kami punya 1.700 kilometer panjang jalan yang menghubungkan antara pusat produksi dengan pasar. Dalam sistem itu ada jalan nasional, ada jalan kabupaten. Nah, kami di tengah-tengah. Nah, tadi saya singgung bagaimana Lampung Berjaya itu ada misi bagaimana infrastruktur ini menjadi penguatan konektivitas dan sistem produksi. Nah, dari situ saya ini baru setahun nih Pak Donald Haris. Baru setahun diamanahkan oleh Pak Gubernur. Saya langsung mapping melihat existing-nya seperti apa ketika ada 1.700 km panjang jalan provinsi, 99 ruas yang melayani di seluruh wilayah Lampung. Nah, bagaimana fungsi, status, kelas ini ada aturan dalam undang-undang. Jalan provinsi itu rata-rata kolektor sekunder. Ada yang kolektor primer, ada jalan lokal bahkan bersinggungan dengan jalan kabupaten. Nah, statusnya itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah Provinsi Lampung. Terus kewenangannya nanti untuk bagaimana penyelenggaraan bidang transportasi itu terhadap masyarakat. Saat ini tahun 2019 itu kurang lebih ada 74% kondisi jalan mantap. 74%? Ya. Dari 1.700 tadi? Kurang lebih ada 1.200-an sekian. Oke. Jadi 26% ini dalam keadaan rusak.
pengertian jalan mantap ini dalam kondisi baik dan sedang, kalau dalam istilah jalan. Nah, siokianya upaya kami Dinas Bina Marga Bina Konstruksi itu mempertahankan jalan mantap dan meningkatkan jalan yang tidak mantap. Seperti tadi yang disampaikan Pak Donald, bahwa dalam RPJMND-nya Pak Gubernur dan tertuang dalam renstra kami dari 2020 sampai 2024 itu kami harapannya ada kenaikan 1% sampai nanti dalam positioning 81% jalan mantap. Tentunya ini nggak mudah. Kita melihat ada 1.700 km di Provinsi Lampung. Nah, kaitannya apa? Anggaran. Iya. Sorry, tadi Pak Mul kalau 81% itu targetnya sampai tahun 2024. berapa? 2024. Dengan asumsi tadi bahwa yang 74% ini stabil. Nah, pengertian stabil itu dia harus dipelihara. Istilah kami ada pemeliharaan rutin maupun nanti periodik. Nah, yang rusak ini diperbaiki, ditingkatkan. Nah, ketika bicara anggaran. Nah, permasalahan utama adalah budget constraint. Ketika budget constraint, minimal kami itu perlu di atas 1 triliun, Pak. Saya simulasikan pakai modeling untuk mempertahankan 74% ini dan memperbaiki 26% ini, kami perlu 1,2 triliun anggaran per tahun. Agar itu tetap survive. Karena dalam teori pemeliharaan itu kalau setahun nggak dipelihara dia akan turun, Pak. Lambat saja memelihara infrastruktur itu nilainya akan berkurang. Jadi failure istilahnya, dia gagal. Nah, harusnya menjadi komitmen bersama bahwa ada anggaran yang mumpuni, kira-kira seperti itu. Oke, kita sebelum seumpama ke anggaran tadi 1,2 triliun. Kurang lebih, ya. Faktor yang utama menyebabkan seumpama kerusakan jalan itu apa, Pak Mu? Satu, seperti diketahui beban ya, ada istilahnya odol, overloading. Kedua, cuaca iklim. Ini ada air ya, nanti matahari ya, sistem erosi. Ketiga, jujur kualitas jalan yang tidak baik juga akan mempercepat kerusakan jalan. Faktor lain ya beban, ya cuaca, air, ini yang mempercepat kerusakan jalan. Di samping memang kualitas jalan. Makanya kami berupaya bahwa dari sisi perencanaan jalan, sisi pelaksanaan, sisi operasional dan pemeliharaan ini lag-nya kecil, Pak. Iya. Kalau lag-nya terlalu besar, misalnya perencanaannya baik, nggak menjamin pelaksanaannya baik. Apalagi yang tidak baik. Iya. Jalan provinsi itu MST-nya 8 ton. Yang lewat batu bara, kayu, semuanya hasil-hasil bumi. Over kapasitas. Over dimension, overloading. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang memang kita benahi. Jadi di samping permasalahan internal. Bahwa saya punya pegawai, saya lihat SDM-nya nggak flat, nggak rata nih. Nggak sama semua. Nggak sama. Nah, ini challenge bagaimana penguatan kompetensi sumber daya manusia. Kan Pak Donald tahu lah bahwa SDM itu modal pembangunan. Iya. Bagaimana kompetensi SDM nanti bisa mempercepat proses pembangunan. Nah, kami juga punya branding nih Pak. Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, bagaimana mentransformasi karya yang lebih baik. Iya. Jadi transformasinya istilahnya itu bagaimana dilatasi, merefleksi, ya. Semuanya dilakukan supaya nanti ini akan berubah. Jujur memang masyarakat menunggu. Karena jalan ini kan tool untuk semua program dalam cita-cita bangsa Indonesia. Nah, cuman kendalanya ini budget constraint, Pak. Iya. Jantung ekonomi nih, Pak Mun. Siap, iya, jantung ekonomi. Jadi orang bilang jalan itu adalah ekonomi. Iya. Kalau jalannya terkendala, makanya semua logistik distribusi barang, semua barang dan orang gerak. Jadi itulah kita memahami bahwa kami mempunyai peranan penting dalam rangka pembangunan di Provinsi Lampung. Nah, ini yang kami cari bagaimana breakthrough-nya. Breakthrough-nya tadi situasi ada 1.700 budget constraint. Ya, saya harus berpikir, Pak. Ada terobosan-terobosan yang kami perbuat. Coba yang pertama dari 1.700 ini saya petakan kembali dari fungsinya. Jadi masih ada 500 km itu yang memungkinkan di take over ke nasional. Jadi
nggak mesti jalannya panjang mampu mensejahterakan, tidak. Asal fungsi jalan, status jalan itu tepat untuk melayani kebutuhan ruang, tata ruangnya. Iya, iya. Jadi saya bilang 1.200-an lah untuk Lampung dengan 3.500 km persegi. Permasalahan konektivitas, Lampung ini kan ada tol ya, tol 252 km. Bakauheni, Terbanggi, Simpang, Pematang. Ini jadi backbone-nya di Lampung pertumbuhan, ya. Terus bagaimana wilayah barat? Nah, kami mencoba mencari istilahnya fishbone yang menghubungkan konektivitas antara timur dan barat, utara dan selatan. Ini yang selalu dipikirkan di Bina Marga. Ketika anggaran nggak ada, kami minta nanti Kementerian PUPR bersinergi. Yang kedua, nah kami minta nih kabupaten kota tidak diharamkan mengerjakan jalan provinsi. Alhamdulillah, para 15 bupati dan wali kota itu merespon baik. Oke. Karena kan yang merasakan nanti masyarakat daerah sendiri, karena provinsi tidak punya wilayah. Bagaimana nanti sinergi antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten. Ini Pak ya, breakthrough-nya. Yang ketiga CSR. Saya minta semua korporat ataupun industri yang ada di Lampung nih aware lah. Iya, saling bantu lah ya. Jadi CSR yang selama ini memang ada, kami minta dialihkan untuk penanganan jalan. Tapi selama ini perusahaan-perusahaan besar itu bantu nggak perbaikan infrastruktur? Ada Pak, jadi ada model satu di Tanggamus tuh PGE, Pertamina Geothermal Energi, itu mereka yang memelihara jalan provinsi. Nah model ini mau kami kembangkan nanti di Waikanan, di Mesuji, di Lampung Tengah. Karena kalau saya survei dari traffic yang ada, ya kendaraan berat semua, industri semua. Masyarakat kan pada umumnya pakai kendaraan niaga ya, mobil kijang ya. Nah yang merusak itu karena beban sumbu kendaraan itu ke permukaan perkerasan itu industri. Nah artinya ini bagi pemerintah ingin rasa kebersamaan saja. Kenapa enggak dibuat regulasinya gitu Pak Mul, supaya mengintervensi ya perusahaan. Jadi mereka punya kewajiban gitu. Ya, ini menjadi masukan Pak Donald Haris bahwa nanti ke depan kita pengen memberikan penguatan sinergi nanti. Termasuk yang untuk odol tadi sedang kita susun ini regulasinya, sehingga nanti kendaraan yang akan masuk Lampung itu dibatasi seperti di Sumatera Selatan. Nah ke depan tentang perencanaan transportasi ini kita juga berpikir nanti yang logistiknya apakah menggunakan kereta api. Jadi dibatasi muatan gitu. Nah ini strategi ke depan. Terus yang lain tidak menutup kemungkinan kalau memungkinkan ada pinjaman. Kan semua ini harus dipelihara. Jadi 1.700 ini jangan dibiarkan. Jadi harus dipelihara. Semua wilayah Lampung ini akan terlayani dengan baik di sisi transportasi. Ini upaya kita. Jadi breakthrough seperti itu. Jadi kami nggak harus nyerah ketika anggaran sedikit. Tahu dong sekarang kan COVID, situasi pajak tidak ada yang masuk, PAD turun, otomatis untuk belanja ini terganggu. Jadi terganggu juga gara-gara COVID ya Pak Kadis ya? Iya, gua tahu loh Pak, di semua sektor lah, di semua sektor. Jadi kami nggak harus menyerah, selalu berupaya membangun inovasi seperti apa. Termasuk dalam teknik pelaksanaan di lapangan. Dan di lapangan bagaimana nanti kayak ada dua yang fleksibel, ada yang kaku. Nah dua jenis ini bagaimana dioptimalkan pelaksanaannya. Ini yang terlalu didiskusikan. Jadi di kantor itu bukan kantor, ini jadi kampus Pak. Kampus diskusi, bagaimana kita mencari penyelesaiannya, bagaimana nanti breakthrough-nya ke depan, inovasinya, ini yang kami dorong terus. Kalau tadi kata Pak Kadis, setiap tahun itu dibutuhkan anggaran sekitar pemeliharaan 1,2 triliun gitu ya? Iya. 2020 berapa kita biaya yang dialokasikan untuk itu? Apalagi ini kan COVID. Kemudian mana kan terjadi refocusing gitu. Ada pengurangan lagi nggak? Betul ya. Saya malu kalau mau ceritanya. Jadi jauh sekali ya. Tapi itulah keadaannya. Anggaran kami itu ya kisar 200-an sekian lah. Tapi ya itu keadaannya Pak. Iya. Jadi tadi kami bersinergi. Jadi maksudnya 200-an itu terjadi pengurangan anggaran lagi? Tinggal segitu sisanya. Tinggal 200 miliar. Nah, kalau 200 miliar, sementara catatan kita, jalan provinsi ini ada sekitar 1.693,3 kilometer. Itu ya kan? Iya. Nah, cukup nggak anggaran yang 200 tadi? Sementara, ini saya buka dulu Pak Mulya.
ini banyak sekali kemarin begitu kita sampaikan, kita hari ini mau bincang-bincang soal kondisi infrastruktur, banyak sekali respon, tanggapan, keluhan dari masyarakat. Contoh ini saya bacakan, Pak Mul, dari Hindawan_Pratama, jangan bangunan terus bos yang dipikirin, tapi jalan juga, karena jalan ekonomi jadi berjalan. Jalan kami Tulang Bawang lintas timur banyak yang tambal sulam jadi bergelombang, katanya gitu Pak. Kemudian ini juga ada dari Heri Prasetyo Eko, jalan dari Metro Kota Baru hancur, terutama di daerah 25, 26, Metro Selatan, Metro Kibang, kapan rencana perbaikan? Artinya banyak sekali keluhan soal infrastruktur jalan kita hari ini. Sementara tadi kata Pak Kadis, dari kebutuhan 1,2 triliun, anggaran sekarang yang tersedia cuma 200 miliar. Nah itu kemampuannya hanya bisa dapat berapa kilo gitu Pak? Jadi gini, izin Pak Dolaris. Jadi itu tadi, saya tuh nggak boleh menyerah dengan keadaan. Karena kami memahami bahwa APBD pun terbatas. PAD tidak jalan, dana transfer dari pusat juga dibatasi. Jadi kami punya UPTD. UPTD, ada 6 UPTD di seluruh Lampung ini. Nah ini yang kami dorong, pemberdayaan UPTD. Jadi dalam kondisi jalan yang rusak-rusak ringan, itu kayaknya bahu jalan, drainase yang lubang-lubang, kami berdayakan UPTD. Jadi swaklola UPTD, jadi mereka ini ada nanti sistem URC, unit reaksi cepat. Jadi UPTD itu memberdayakan masyarakat. Jadi polanya 1 man 2 kilometers. Jadi dia tiap hari itu membantu UPTD digaji. Ini dalam rangka menjaga kondisi jalan yang ada. Habis anggaran nggak ada. Jadi ini pendekatannya. Jadi kalau masyarakat mau rusak lapor. Nah menyambung yang tadi yang ditanyakan dari beberapa masyarakat. Nah kami petakan dulu Pak. Kadang-kadang di media itu ini jalan rusak. Setelah kita pakai tools, kita punya alat tuh. Oh bukan, ditolak oleh sistem. Ini jalan kabupaten. Betul. Jadi kadang-kadang masyarakat nggak ngerti ini kabupaten, provinsi atau negara gitu. Betul Pak Dolan. Jadi masyarakat itu dia nggak peduli apa itu mau provinsi, itu jalan. Nah ini urusan pemerintah. Nah ini yang perlu kami sinergikan dengan teman-teman kabupaten kota, bagaimana menyikapinya. Jadi kami di provinsi itu memfasilitasi. Jadi dengan kabupaten kota ketika ada kerusakan bagaimana kita fasilitasi gitu loh. Walaupun tidak secara maksimal, tapi minimal kami itu sudah menindaklanjutinya. Karena tadi perlu anggaran yang besar nih Pak. Nah kita lihat ada surat masuk, termasuk kadang-kadang Kupas Tuntas juga melaporkan, loh ini foto tahun berapa? Tapi moga-moga nggak di sini. Kemarin ada kejadian, loh dia lupa ada tahunnya di bawah tuh 2017. Sekarang kan 2020. Bahwa ini foto 2017, tapi nggak apa-apa. Kami senang sekali ada masukan, ada kritikan. Jadi intinya kami mencoba memberikan pelayanan seoptimal mungkin. Tadi di Metro di Tulang Bawang ada. Jadi Lampung ini punya 3 koridor ya Pak ya. Lintas barat, lintas tengah, lintas timur. Terus punya backbone tol. Jadi terus dia punya feeder dari Bukit Kemuning ke Gunung Kemala. Terus ada yang dari Simpang Tegideneng ke lintas timur. Semua itu dalam rangka memberikan membangun konektivitas dan pelayanan di masyarakat. Tetapi konsekuensinya memang harus dipelihara. Nah sekarang saya juga lagi nyusun modelingnya. Jadi ke depan itu kita berpikir gini Pak. Jadi ada value capture. Jadi Rp1 pun yang dikeluarkan itu punya nilai manfaat. Nanti kita lihat tidak hanya faktor kerusakan jalan saja, tapi dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, dampak pertahanan, keamanan ini menjadi penentu. Di samping nanti ada dalam sistem perencanaan itu dari top up, top down, bottom up, epokir dewan, teknokratik. Nah ini kami acak. Nanti itulah yang terbaik. Nah tadi 1.700, kenapa kata Pak Dolaris? Ini ada 1.700, uang cuma 200. Itu yang kami pertajam. Bagaimana mensiasati di lapangan. Nah, dibantu nanti dari Kementerian PUPR, dibantu dari teman-teman kabupaten kota, dibantu industri, dibantu dari UPTD. Jadi judulnya segala cara. Tapi untuk kebaikan, bukan segala cara untuk keburukan. Jadi gotong royong ya Pak Mul. Siap, ya. Nah kemudian kalau tidak salah kan Pak Mul, tahun ini beberapa jalan provinsi itu kan diajukan
menjadi ditingkatkan gitu ya, menjadi jalan negara. Gimana progresnya Pak Mun? Wah, ini ngintip terus nih. Jadi janjinya Pak Gubernur dalam RPJMD-nya itu tadi saya singgung ada beberapa ruas kurang lebih 500. Titiknya di mana aja Pak Mul yang diajukan ini? Ya, 500 km tuh satu yang di Simpang Tulung Randu di Tulang Bawang. Oke. Unit 6. Jadi Simpang Tulung Randu menghubungkan unit 6, menghubungkan Adijaya, menghubungkan Tajab, menghubungkan Serupa Indah, Soponyono, Negara Ratu, Ketapang, Kota Bumi. Satu. Yang kedua, Gunung Sugih, Kota Gajah, Simpang Randu, Seputih, Sadewa. 2. Yang satu, Riyakudu. Iya. Ini kan yang Riyakudu ini mainannya menjadi wajah Lampung ke depan. Iya. Kalau dulu masyarakat Lampung ke Lampung ini lewat Panjang kalau lewat darat. Sekarang enggak, Pak. Hasil modeling kita itu Bangkitan Tarikan itu 40% lewat exit tol ini ITERA. Kota Baru. Jadi dia menghubungkan dengan bypass. Jadi kementerian merespon ini. Jadi Riyakudu 3. Yang keempat Kalirejo Pringsewu. Yang kelima itu Liwa Batas Sumsel. Yang terakhir itu Marta Dinata, Lempasing, Padang Cermin, Kiluan. Hampir 500 ini yang sudah kita diskusikan, pembahasan di Kementerian PUPR, nanti menjadi jalan nasional. Oke. Nasional kan banyak Pak. Nasional itu kurang lebih 1.400 km di Lampung, panjangnya. Anggarannya di atas 2 triliun lebih. Dan kondisinya memang sudah mantap semua. Kalau yang jalan provinsi, ya ini warisan buat saya, masih ada jalan tanah. Iya. Masih ada sekitar 160-an kilometer jalan tanah. Di Waikanan, di Lampung Barat. Kemarin nongol loh di radar. Headline-nya itu karena jalan tanah ketika hujan, ya memang begitu. Itu Pak, jadi 6 ruas ini yang menjadi harapan kita nanti bersinergi dengan Kementerian PUPR menjadi status jalan nasional. Nah, progresnya sampai di mana sekarang Pak Mun? Progres udah 2-3 kali pembahasan. Nah, dalam tempo dekat mereka akan panggil. Nah, kita kan di daerah punya balai jalan 19. Nanti kami didampingi balai jalan, itu diskusi di kementerian. Jadi melihat pola dan struktur ruang. Ini kan pembangunan ini dinamis, Pak. Setiap tahun itu berubah. Apalagi dampak tol ini, saya melihat kemarin Mesuji itu peradabannya berubah tuh. Yang dulu Mesuji bagaimana ketika ada tol Simpang Pematang dan Wai Serdang. Mesuji berubah seketika. Saya pikir benarlah strateginya Pak Presiden tuh menginvestasikan membuat jalan tol untuk rangka mendorong pengembangan wilayah. Ya untuk logistik juga lah, kira-kira seperti itu. Harapan kita mohon doa agar teman-teman di Kementerian PR bisa mengkaji, bisa menerima ke-6 ruas ini. Itu Pak. Ya, jadi ini cerita seumpama soal tol tadi. Siap. Pak Kadis. Ini kan menjadi persoalan juga di beberapa daerah seumpama di Pulau Jawa, ya. Tol-tol yang baru dibangun, hampir di sepanjang tol kiri kanan itu di situ termasuk seperti tidak ada kehidupan gitu. Lalu di kita bagaimana kemudian mensiasati supaya tol itu juga mampu menstimulus ekonomi juga gitu. Ya. Jadi Lampung juga belajar dari yang di Jawa. Kayak di Purwakarta ya, ketika itu ada tol tidak memberikan dampak apa-apa. Nah pelajaran ini mahal buat Lampung, jadi pemerintah Lampung itu sudah menyusun rencana salah satunya pengembangan industri. Jadi di 252 ini nanti akan ditangkap ada kawasan-kawasan industri Pak. Ada Wai Pisang, nanti ada Katibung, ada Kail. Di exit tol itu? Jadi yang menghubung, jadi tidak harus di exit ya, tapi terhubung. Jadi ini strategi pemerintah Provinsi Lampung. Salah satu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi gitu Pak. Nanti mendorong ekspor, ada kawasan-kawasan industri. Ini yang kami upayakan. Jadi ini strategi cerdiknya. Jadi jangan hanya lewat saja. Kan tujuannya Pak Presiden itu untuk pengembangan wilayah, untuk logistik. Jadi ketika ada backbone yang difasilitasi di Lampung, ya kami akan manfaatkan Pak. Banyak juga bukaan-bukaan untuk rest area itu yang dimanfaatkan untuk UMKM. Terus Pak Gubernur juga mendesain nanti Tol Lematang ini akan terhubung Pak dengan Panjang. 13 km. Jadi ini ada mainan baru ini. Jadi tol bukaan baru nanti karena
Pak Pelindo tahu dong, dia melihat ini sesuatu yang menarik, akan berinvestasi dengan Utama Karya. Nanti ketika Lematang terhubung dengan Panjang 13 kilo, dan pemerintah Provinsi Lampung juga akan menghubungkan Panjang dengan nanti Duta Wisata Lempasing. Jadi ada tol, ada jembatan 8 kilo Pak. Jadi ini orang Sumsel kan kalau ke Lampung macet, masuk dalam kota, nanti mereka keluar masuk tol aja. Iya. Strategi kita, ini dilancarkan, tapi ini tol ini nanti berbayar. Iya. Bukan ini. Jadi ini strategi kita ke depan. Pak Gubernur ingin memperbesar nanti yang Padang Cermin itu sampai Kiluan itu 2 jalur. Bandar Lampung, Pringsewu sampai Tangguh itu 2 jalur. Beliau ingin bagaimana merubah wajah Lampung ke depan yang lebih baik. Jadi memang benar Pak Mul, begini juga seperti daerah Kabupaten Pesawaran itu kan Padang Cermin sana gitu ya. Sampai Kiluan. Di sana itu kan hampir semua di situ jadi pusat pariwisata ya, dan bisa dikatakan untuk Lampung yang sekarang lagi hits di daerah sana gitu, yang jadi ikon wisata kita hari ini daerah sana. Sementara kan banyak infrastruktur jalan kita yang memang ke kawasan pariwisata itu ya bisa dibilang memang masih butuh perhatian serius gitu. Ya, saya dengar Pak ini Haris terlalu halus sekali bahasanya. Gitu ya. Jadi nggak berani gamblang. Jadi prinsip Pak, memang itu menjadi perhatian kami. Iya. Ini kan jadi aspek industri nanti pariwisata. Ini diharapkan mendeliver pertumbuhan ekonomi di Lampung, ya kan? Ini kan kalau bicara jasa ini kan Pak lompatannya 2-3 kali gitu dari bicara misalnya pertanian lah ya. Kita semua tahu mainan seperti itu. Nah ini makanya tadi Pak Gubernur ingin terhubung konektivitas nanti dengan Lematang, Panjang dan Duta Wisata. Nah ini tinggal dibangun skemanya seperti apa? Ya mungkin B2B, B2G. Nanti ini skenario Pak nanti. Tapi kami sudah menyiapkan desainnya untuk itu. Udah dibahas dengan Bappenas kemarin berulang kali. Iya. Jadi nggak pernah berhenti. Nah kami ingin juga dengan kabupaten kota ini bagaimana sistem jaringan ini bersinergi Pak. Jadi saya merasa bahwa walaupun itu milik kabupaten, saya juga punya aware. Ya bentuk saran, masukan seperti apa. Ini yang terus kami lakukan dalam rangka mewujudkan tadi pembangunan berjaya di Provinsi Lampung. Nah, jadi gini Pak Kadis, kemarin kita beberapa hari lalu baru ngobrol nih sama Kadis Pariwisata, gitu ya, Pak Darwan. Nah, beliau juga dari target ya, Dinas Pariwisata punya target mendatangkan wisatawan di Provinsi Lampung itu sekitar 14 juta, gitu ya. Lokal ya? Sama mancanegara. Oh ya. Ya, total keseluruhan sekitar 14 juta untuk di 2020. Tapi kemudian yang menjadi faktor termasuk penghambat adalah memang kondisi infrastruktur di hampir beberapa tempat-tempat wisata itu yang kurang maksimal gitu, kurang memadai gitu. Nah ini bagaimana? Ini kan untuk menstimulus ekonomi tadi ya, semua stakeholder ini kan harus bekerja sama. Nah ini bagaimana kemudian menanggapi atau solusi mengatasi persoalan seperti yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata tadi Pak Mul. Tapi sebelum dijawab, kita akan break dulu, nanti kita lanjut itu di sesi yang kedua.